Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudaraku terkasih? Seluruh pencinta channel YouTube ini, dimanapun berada. Saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan, sungguh bersyukur boleh kembali menjumpai saudaraku melalui renungan singkat. Dan saya senantiasa berdoa, saudaraku terkasih dalam Tuhan dimanapun berada, pencinta channel YouTube ini, bahkan pemirsa dari belahan dunia manapun, semuanya dalam kondisi sehat, kuat, dan aman dalam perlindungan Tuhan. Dan semuanya tentu semakin melayani dan semakin mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam seri merapikan manusia rohani, kita sudah menyelesaikan 4 bagian. Dan pada bagian yang kelima ini kita tetap akan membahas tentang kedewasaan iman pribadi yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan bersama dari kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yuk kita baca bersama-sama firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan, perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kamu adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di bagian yang keempat dari seri merapikan manusia rohani, di hari yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana kita harus hidup dewasa. Tidak lagi hidup kekanak-kanakan sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena manusia yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus masih hidup dan memiliki sifat kekanak-kanakan dalam imannya, itu akan sangat berbahaya. Mudah nangis, mudah ngambek, mudah cemberut, dan sangat sulit untuk dididik, diajar, dan diarahkan. Karena masih kanak-kanak. Tapi di saat menjadi dewasa, mereka kan menjadi orang yang luar biasa. Melayani dengan ketaatan, kesetiaan, menyangkal diri, pikul salib bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Maka di seri yang bagian keempat, saya beri judul, jadilah dewasa, stop kekanakan. Nah, pada bagian ini saya beri judul, semakin dewasa, hindari perselisihan. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada bagian ini jelas Rasul Paulus menyatakan bahwa betapa sulitnya berbicara dengan orang-orang yang masih menjadi manusia duniawi walaupun statusnya udah jadi orang Kristen. Karena di saat seseorang mengaku sebagai seorang Kristen, mengaku sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tapi masih hidup dengan pola pikir, dengan pengertian, dengan perasaan yang duniawi, orang itu akan sangat sulit ditegur, dididik, diajar, dan diarahkan. Karena belum mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Segala kebenarannya bukan kebenaran firman, bukan kebenaran Kristus, tapi kebenarannya adalah kebenarannya sendiri yang sangat
bertentangan dengan kebenaran Kristus. Maka susulah yang kuberikan katanya. Bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ini sangat berbahaya saudaraku. Di saat orang yang sudah mengaku Kristen, sudah belajar melayani, bahkan sudah menjadi pendeta sekalipun, tapi dia belum bisa menikmati makanan keras. Dia masih mau menikmati segala sesuatu yang lembek, hanya masih mau menikmati yang susu, yang lembut. Maka dia akan sangat menjadi pribadi yang berbahaya di dalam iman. Walaupun 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun sampai mati, tidak akan pernah bisa menjadi manusia rohani. Karena menolak kebenaran, menolak didikan, menolak ajaran. Dia terus kekanak-kanakan dan tidak akan pernah mendapat ahli waris. Orang yang masih kekanak-kanakan dan belum akil balik, belum dewasa adalah mereka yang tidak akan pernah menerima ahli waris daripada Bapa. Seperti yang tertulis dalam Galatia pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini berbahaya buat kita, saudaraku terkasih. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Untuk itu saudaraku terkasih dalam Tuhan, karena kamu masih manusia duniawi, kata ayat yang ketiga, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Jadi ternyata menjadi pribadi Kristen, jika di dalam hatinya masih ada iri hati dan menghasilkan perselisihan, dan pikirannya belum bisa ditaklukkan menjadi pikiran yang seturut dengan pikiran Kristus, pikirannya yang masih liar mengartikan segala sesuatu seperti yang dia ingini, dan akan membuat perselisihan demi perselisihan, iri hati demi iri hati. Ternyata itu ciri orang-orang yang belum dewasa dan masih menunjukkan pribadinya sebagai manusia duniawi. Apalagi mulai ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7 berbicara tentang kelompok-kelompok tertentu, golongan-golongan tertentu. Itu sangat tidak menyenangkan hati Tuhan dan nampak sekali ketidakdewasaan. Aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan A, aku dari golongan B, aku dari pengajaran C, aku dari pengajaran D. Itu semua tidak menunjukkan kedewasaan di dalam Tuhan. Ingat loh, kita itu satu roh, satu firman, satu iman, satu Tuhan, bahkan satu baptisan seharusnya. Tapi kalau masih ada perselisihan, masih ada perbedaan-perbedaan yang tidak penting, yang hanya bersifat doktrinal itu, wah aku Paulus, aku Apolos, aku inilah itulah, itu sama sekali tidak menunjukkan dia sebagai manusia rohani yang dewasa. Tapi itu menunjukkan manusia duniawi yang rohaninya masih kekanak-kanakan. Maka dikatakan baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri katanya. Karena yang terpenting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, tetapi yang memberi pertumbuhan, kata pribadi Rasul Paulus, yaitu Roh Kudus Tuhan. Pribadi Tuhan sendiri yang akan memberikan kita pertumbuhan. Karena ayat yang ke-9 perhatikan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi tidak mungkin kawan sekerja Allah itu dapat memuliakan Allah jika dia tidak membuang segala yang namanya iri hati, tidak membuang segala namanya pikiran manusiawi yang hanya akan menimbulkan perselisihan. Maka iri hati dan pikiran-pikiran yang menimbulkan perselisihan apapun harus kita buang, harus kita binasakan, harus kita hancurkan, harus kita tolak dari kehidupan manusia rohani kita. Sehingga kita akan menjadi kawan sekerja Allah. Dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dan menyenangkan hati Tuhan. Terlebih kita akan menerima segala waris daripada Bapa di surga itu. Karena kita sudah menjadi pribadi yang dewasa. Karena sudah tidak ada lagi yang namanya iri hati dan perselisihan.
Jadi kalau ingin menandai orang-orang yang belum dewasa secara rohani, walaupun pendeta sekalipun statusnya, dan ternyata dia adalah orang-orang yang masih iri hati dan suka berselisih, tidak mau berdamai, tidak mau merendahkan diri satu sama lain, tidak mau saling mendahului dalam memberi salam, tidak mau menyenangkan hati Tuhan, tapi dia masih terus menyenangkan hatinya. Itulah dia. Dan orang-orang seperti itu tidak akan pernah bisa menjadi kawan sekerja Allah. Tapi orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang akan menjadi lawan daripada Tuhan Allah. Dan ingat, melawan sesama manusia aja kita sudah berat, sudah babak belur, apalagi melawan Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Jadi saudaraku terkasih, mari kita buang segala roh iri hati. Mari kita buang segala roh perselisihan. Mari kita terima Roh Kudus Tuhan. Dan mari kita menjadi kawan sekerja Allah yang terus mengerjakan kehendak Allah dalam hidup kita. Membuktikan bahwa kita sudah dewasa dan kita siap menerima segala waris daripada Bapa di surga. Karena kedewasaan kita sudah teruji. Dan akhirnya hidup kita diberkati dengan segala kelimpahannya yang ajaib dan dahsyat itu. Jangan pernah menyerah. Kalau kemarin kita masih gagal, mari hari ini kita bangkit. Kalau hari ini pun kita masih gagal, mari kita bangkit. Hari esok kita menjadi lebih baik lagi. Terus kita kikis, kita sangkal diri, kita salib segala hal yang iri hati, yang menimbulkan perselisihan. Dan mari kita satu hati, satu jiwa, satu roh, satu firman, satu iman, bahkan satu baptisan. Untuk menjadi kawan sekerja Allah yang menyenangkan hati Tuhan Allah. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Saya Reverend Muhammad Paulus M. Tambunan menyampaikan pesan firman ini dari kota Batam. Amin. Terus doakan perjalanan misi yang akan saya mulai esok hari menuju ke beberapa provinsi. Topang terus dalam doa. Terima kasih untuk setiap dukungan doa saudaraku terkasih dimanapun berada. Dan terima kasih untuk setiap dukungan dana untuk pelayanan misi penginjilan yang kami kerjakan. Kebangkitan dan hidup Ministries Indonesia. Salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus semakin memberkati. Shalom.